Monggo Panas nunggu di begitu ya. Iya, Pak. tempat duduknya nanti dianterin ya. Sepi ya. Nanti lama-lama rame. Nanti lama-lama rame Pak Anas. Doain makanya Pak Anas. Tahu nggak Pak Anas? Panas mah tahu aja. Emang Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pantesan dari tadi celanga, celongok, celanga, Iya, celongok lu. makanya sok Norak. kenal sok dekat lu. Ih, masa nggak tahu? Viral si Bapak ini. Viral di mana? Penghulu. Tapi ngasih ceramahnya tuh fun, santai. Lucu. Siap, siap. Masih belum inget lagi, Pak Anas. Nah, gini deh, gua kasih lihat video viralnya Pak Anas. Kok ngomong terus kopinya kapan? Wah, Belum Pak Anas, tenang Udah, kita bikin dulu dong. dah. Sabar Pak Anas. Ini temen saya masa nggak tahu Pak Ini Anas. mungkin karena Oke. sepi itu. Iya, makanya saya kasih lihat nih videonya nih, lihat nih. Pak Anas lagi ceramah nih, kita lihat ya. Oke, coba. Jang Ganteng siap nikah, Jang Ganteng? Siap, insya Allah siap. Semangat Jang Ganteng. Ojo ngeliat. Iya. Jagat dunia maya belum lama ini diramaikan oleh tingkah lucu Kiai Haji Anas Fauzi, seorang penghulu yang mendadak viral di TikTok. Sebagai seorang penghulu, wajar jika ia memberikan wejangan kepada kedua mempelai. Tapi hebatnya, ia mengemas wejangan atau nasihat tersebut dengan cara yang unik. Ya, penghulu asal Kota Malang tersebut memang memiliki gaya khas dalam menyampaikan pesan kepada pasangan yang tengah ia nikahkan. Tak jarang pesan yang ia sampaikan mengundang gelak tawa hingga tetes air mata dari mereka yang mendengarkannya. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Kiai Haji Anas Fauzi menyampaikan khutbah nikahnya dengan cara yang nyeleneh seperti itu? Penasaran? Yuk langsung saja kita sama-sama simak jawabannya di Ngopi Siang ini. Yang menarik anakku, sayangnya bapak tak bisa digantikan dengan apapun. Kebutuhan kita diberikan tanpa dicatat. Tuh! Nah, baru tahu gua nih. Iya Baru kan? nggak? Iya, sering wara-wari di Instagram itu, di YouTube. Malu-maluin gue lu. Namanya kurang engeh gitu kan. Tadi pakai masker soalnya. Iya. Karena orang-orang mungkin nggak tahu namanya. Namanya Pak Anas. Oke. Begitu lihat mukanya, oh saya tahu nih Pak Wah, Anas. tamu Gitu. spesial nih, tamu pertama kita ini. Sehat Pak Anas? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana rasanya jadi orang viral Pak Anas? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Sebenarnya Pak Iya. Anas ini orang mana sih Pak Anas? Orang Malang, asli Malang. Oh asli Malang, Malangan. Jawa Timur. Iya. Iya. Arema nih. Arema, betul. Kenapa sih Pak Anas kalau boleh tahu jadi penghulu tapi kok kayak nggak serius gitu? Kenapa sih Pak Anas? Penghulu Kan nggak padahal serius. sakral tuh pernikahan Pak Anas. Artinya penghulu nggak serius gimana? Nah itu dia, gimana tuh Pak Anas? Kalau saya penghulu ya penghulu serius. Nah. Nggak boleh menjadi penghulu nggak serius. Nah, kenapa Ya, tuh? secara kebetulan saja, yang namanya pernikahan itulah sesuatu yang indah, Betul. sesuatu yang menyenangkan. Maka saya ingin menyuguhkan yang indah dan menyenangkan. Di awal dia mengucapkan saya terima nikah. Setelah itu ada nasihat-nasihat tertentu untuk mengisi dalam pernikahannya. Mengapa kok ada guyon sedikit, ada ketawa, saya ajak ketawa, saya ajak senyum. Kembali kepada asal muasal. Nikah itu sesuatu yang indah, Iya. menyenangkan. Jangan dibuka Jangan juga dibikin susah-susah. tegang ya Pak Iya. Anas, benar. Tapi ada nggak misalnya ada yang tetap tegang walaupun Pak Anas sudah Ada banyak. yang sedih malah ada? Ada juga. Kalau sudah kayak begitu, akhirnya kita tidak membuat sesuatu yang lebih kecuali berdoa. Anakku, Oke. semoga ya apa yang kau pilih adalah pilihan Allah SWT dan tidak kau kecewakan dirinya dan orang tuanya. Pak Anas ini udah berapa tahun sih jadi penghulu? 12 tahun. Itu dari awal emang udah gayanya Pak Anas begitu atau gimana? Kalau gaya penghulunya insya Allah seperti itu. Dari Sejak awal, dulu, bukan sejak karena Pak Anas sudah terbiasa nih, udah tahu lapangan kerjanya seperti ini, jadi santai aja deh. Oh Atau- enggak, ya kita terus improvisasi, kemudian inovasi. Inovasi, Sebab benar. apalagi di zaman-zaman milenial kayak begini ini, Iya. untuk ngaji kan sengkan-sengkan enggak ada waktu kayaknya. Iya, Maka iya, saya iya. berikan sedikit walau padat, itu saya berikan sedikit. Iya. Tapi Tapi tetap ada. responnya para pengantin gimana? Mungkin kalau untuk kaum millennials Iya. senang-senang aja, santai-santai aja. Tapi kan ada Iya. nih orang tua yang mungkin masih konvensional Iya. gitu. Malah kritik atau mengeluh Oh atau tidak, sampai hari ini belum pernah ada yang kritik atau mengeluh kecuali merangkul, menangis dan mengatakan terima kasih nasihat. Wih, luar biasa. Coba Iya, kasih iya. sedikit deh, sedikit aja yang suka dipakai ini materinya Pak Ustadz. Begitu ya. Yang lucu nih. Gitu. Anakku pandang sebelah kirimu. Oh. Yang ganteng pandang sebelah kirimu. Oke. Cantik dia. Cantik Pak Ustadz. Kau mencintainya. Aku mencintainya Pak. Itu titipan Allah untuk kau senangkan hatinya. Masya Allah. Ih, Jangan gitu ya. kecewakan dia. Jangan sakiti dia. Ajak dia bertemu Siti Khadijah di surga. Wih.
Ajak dia ketemu Siti Aisyah di surga. Masya Allah. Berikan perhiasan dalam kehidupan rumah tanggamu bersamanya. Berikan dia uang setiap hari, uang belanja. Nanti berikan dulu. dia permata gitu-gitu nggak Pak Ustadz? Udah pakai. Enggak pakai. Sebab keduanya kan siap untuk membangun rumah tangga. Iya, Tidak itu. membangun rumah makan. Yo jangan dong. Aduh Ji, lu pasti ngeliat Pak Ustadz jadi pengen nikah lagi kan? Jadi pengen ngulang lagi nih. Gitu. Tapi nggak tahu ngulangnya sama yang sama apa enggak deh. Ji, gua tes. Lu masih inget nggak izinnya waktu mau nikah gimana doanya? Hayo lu. Aduh, berapa tahun ya? Dari ungkapan-ungkapan Sampai yang bingung. ringan itulah menjadikan senangnya orang tua dan senangnya pengantin. Iya. Karena ya saya merasakan sendiri kalau pas Gitu. lagi mau menikah itu tegang, Iya, takut salah iya. baca doa gitu atau ikrar segala macam, dibuatlah santai. Sangat nyantai. Iya. Ya sama dengan Cahayu, pandang sebelah kanan, pandang sebelah kanan. Iya, karena Ya, Lihat suaminya yakin itu adalah pemimpin dalam hidupmu sekarang dan akan datang. masa ditanyain lagi Pak Ustadz? Oh iya, artinya yakin kau menerima cintanya, kau rawat sayangnya. Kalau tiba-tiba dia, Dengan saya nggak taat yakin Pak, kepadanya. gimana? Hah? Kalau dia jawab, saya nggak yakin Pak, Nggak gimana? mungkin karena sudah kadung pakai baju. J, lu kan nikah muda, Ji. Sini, bawa kopinya ke sini, Ji. Siap. iya. Fauzi ini teman saya nikah umur Fauzinya 23. namanya sama, Anas Fauzi. Oh iya, nah berarti lu harus nikah lagi, Ji. Enggak bercanda Pak Ustadz. Oh iya, paham. Ji, Iya. lu nikah umur 23 kan? 23, betul Bang. 23. Pengantin termuda yang pernah dinikahin sama penghulu Pak Anas ini siapa? Pernah dan mudah-mudahan tidak terulang. Saat itu sudah hamil 2 bulan, usia 12 tahun. Aku kaget. Silakan Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Itu sudah sangat lama dan alhamdulillahirobbilalamin kedewasaan cara berpikir kita para anak-anakku, saudaraku, santriku, siswaku dan semuanya alhamdulillah sudah lama ada perkembangan baik. Jadi menikah di bawah umur 16 tahun saat itu masih ada 3, 4, 5 orang melalui peraturan pemerintah tahun 19. Kemudian dinaikkan minimal nikah 19 tahun. 19 tahun. Kedewasaan menjadi lebih cepat, lebih cukup dan lebih kuat. Oke. Alhamdulillah anak-anak kita sudah mengarah menjadi lebih baik. Oke, berarti 23 masuk umur lu. Masuk ya. Masuk. Nah, di bawahnya 15 boleh tuh. Kenapa Saat semangat itu, banget? sekarang nggak boleh. Mau nanya Berarti nih, bener, gua nggak salah Iya, nih. mau nanya nih. Ya. Nah, Pak gimana? Ustadz. Bagus pertanyaan lu, Ji. Wah, belum nanya Bang, main bagus aja. Jadi Pak Ustadz emang ciri khasnya Pak Ustadz jadi penghulu tuh begitu atau memang seharusnya serius gitu? Atau gimana? Saya tidak mengerti. Ya itu jalan begitu saja. Adapun lantas menjadi ciri khas saya kata orang, keunikan kata orang. Ya terima kasih sebuah perhatian saja. Intinya tetap semoga manfaat. Viral tahun berapa nih, Pak? Ya viral di tahun 2020 ya. 2020. Setelah viral 21, itu 21. jobnya makin banyak atau gimana? Ya begitu, semakin banyak. Alhamdulillah. Kalau Termasuk boleh ini. nanya nih, udah berapa pasangan pengantin yang sudah dinikahkan sama? Insya Allah kurang lebih 5 sampai 6 ribu mantin. Masya Allah. 6.000 Pak. Iya, insya Allah. Kenapa sih? Biasa aja sih. Mau nikah lagi? Ayo, mau anterin ayo. Ayo. Makasih lo nih Pak Anas jauh-jauh dari Malang udah mau mampir ke ngopi ngobrol perihal iman. Ketemu saya Kinos dan juga ada istilah Fauzi. informasi yang istimewa ngopi Iya ini dong. kayaknya biasa-biasa aja, tapi dalamnya penuh iman, penuh ilmu. Penuh nasihat. Bukan sekedar kopi Pak. Karena kayak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Sebentar. Kalau ada nih. Pak Ustadz, boleh ngaduk ke kamera Pak Ustadz? Saya mau kasih pantun buat Pak Ustadz, boleh? Ya. Bunga sekuntum dimasak sampai mateng. Assalamualaikum Pak Ustadz ganteng. Saya juga pantun. Kasih Pak Ustadz. Lewat batang padi jerami. Cakep. Padi dipanen di pagi hari. Artinya? Niat hati berpoligami. Wes. Apa daya takut istri. Saya paling nyerah sama Pak Ustadz. Ada lagi lanjutannya. Ada lagi. Cakep. Burung cendrawasih terbang tinggi. Cakep. Mencari makan di pagi hari. Artinya Pak Ustadz. Bukan kami takut istri. Ya. Cuma istri lebih berani. Istri saya nonton.
Pak Ustadz silakan pesen kopi dulu. Kopi Toraja. Kopi Siap. Toraja. Seperti biasa. Oke, Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. duduk. Kebetulan ini ada tamu spesial Pak Ustadz. Ya, ingat, tidak ada yang kebetulan di dunia. Selalu. Ini sudah diatur oleh Diatur Allah. sama Allah ya. Apa nih yang Jadi ini namanya Panas-Panas, ini kenalin. Iya. Ustadz Dasat Latif, pasti kenal dong. Oh, pernah. Ya, Alhamdulillah. Pak Anas. Iya. Ya, Ini jadi Pak Anas ini adalah penghulu sekarang lagi viral Pak Ustadz. Duduk. silakan. Penghulu? Iya penghulu. Wih, keren. Pas banget nih. masih ada belangko kosong? Enggak dong. Pak Ustadz enggak gitu dong. Ya, nah sekarang banyak sekali orang Ya. yang berantakan rumah tangganya. Jangan dia saya. Alhamdulillah rumah tangga saya aman. Ya, saya sebagai mubalik yang sering sekali orang curhat sebelum menikah, setelah menikah, bahkan ketika pernikahannya hancur, curhat ke saya. Nah, dari sekian banyak masalah-masalah dalam rumah tangga, biasanya yang menjadi pemicu pertengkaran ketika tidak ada penghormatan antara kedua belah pihak. Suami tidak menghargai istrinya, Ya. istri tidak menghormati suaminya. Iya. Nah, padahal waktu menikah dulu, waktu menikah seluruh pejabat-pejabat Datang. ya datang. Ucapan selamat berbahagia penuh jalan. Iya. Kemudian ucapan di medsos bahagia. Waktu pacaran dulu di TV. Oh, dialah belahan hatiku. Rasanya tidak bisa hidup tanpa dia. Dipuja-puji. Baru setahun hancur saling menghina. Aduh. Kenapa? Karena dia salah dalam niat pernikahan. Maka sebelum menikah itu niat dulu yang diluruskan. Iya. Itulah sebabnya agama menginformasikan innamal a'malu binniyat. Ya. Amal kita ini tergantung niat kita. Maka setiap ibadah yang pertama pasti dibahas tentang niat dulu. Iya. Niat dulu. Iya. Lu niat menikah karena apa? Kalau menikah karena dia kaya, maka siap-siap kau kecewa. Sampai kapan dia bisa kaya? Iya. Kalau kau merasa bahwa bisa bahagia dengan kekayaanmu, maka demi Allah tidak ada orang kaya yang berpisah. Tapi justru kita lihat banyak kenyataan, makin kaya dia, makin susah dia bahagia. Kenapa? Karena dia merasa sombong dengan kekayaannya. Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia merasa menikahi seseorang putri karena dia populer, Iya. dia selebriti, dia artis, maka siap-siap kau kecewa, bos. Kenapa? Sampai kapan dia bisa jadi artis? Iya, Sampai kapan dia populer? Iya, Wah, usianya 20 tahun masuk dipakai sama sutradara. 30 tahun mulai kurang peran. 40 tahun sudah disingkirkan. Pada saat 40 tahun kalau kau menikahi dia karena selebriti, maka ketika hilang selebritasnya, maka kau akan kecewa dan cintamu akan berpaling. Iya, benar. Niatnya Nah, dulu nikah mau kalau apa? kau nikahi dia karena dia anak pejabat, maka siap-siap kau kecewa. Sampai kapan dia bisa jadi pejabat? 5 tahun masa jabatan. 2 periode 10 tahun. Ya, Oke selesai. lah dia menjadi pegawai negeri sampai sekda, ada batasnya. Bapaknya apa batasnya? Pensiun. Iya. Maka menikah menurut agama karena agamanya. Karena agamanya. Kan 4 toh. Iya. Resep kata Nabi. Iya. Lihatlah cantiknya. Cantiknya. Cantik. Jangan jadi. Ini Pak Kiai kan cantik ini tidak bisa jadi pegangan. Apalagi zaman sekarang. Lama-lama pewot, keriput. Di medsos cantik betul. Iya. Pakai filter. Iya, pakai filter. Begitu ketemu langsung. Hancur. Ya, ada kamera 360. Iya. Nah, yang kedua, karena kekayaannya. Boleh, tapi jangan prioritas. Karena kekayaan, bisa jadi dia tiba-tiba kena tsunami bangkrut. Dan kita juga nggak tahu itu kekayaan dari iya. mana. Yang ketiga, keturunan. Keturunan oke, perhatikan. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada juga anaknya Nabi, bapaknya khianat. Ya. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Iya. Nah, yang keempat kata Nabi, nikahi dia karena agamanya. Agama ini mukanya jelek tapi akhlaknya baik, mempercantik. Aman. Ada orang tidak kaya tapi akhlaknya yang kaya, Aman. akhirnya aman. Ketolong. Yang paling sial dapat pasangan sudah jelek, tidak terkenal, hancur mukanya. Nggak beriman hancur lagi. Lain mukanya. Aduh. Alhamdulillah min zalik. Makanya paling penting iman, Pak. Baru Anas, menyesal ya. setelah menikah. Saya menyesal. Kenapa kau menyesal? Memangnya kau waktu menikah kau tidak lihat, kau merem. Iya benar. Nah, Harusnya maka tahu dulu ya. hati-hati, ya. Nah, dilihat dari awal kita balik lagi ke Pak Anas. Kan pasti dibukanya ini sama Pak Anas nih, membuka dari pernikahan gitu kan. Ada nggak Pak Anas tuh masih suka maintain nggak sih misalnya, nih yang nikahin saya nih, terus dengar kabar, cerai tuh gitu, yang kemarin dinikahin sama Pak Anas. Pernah dengar gitu nggak Pak Anas? Alhamdulillah saya menghitung memang. Dihitung? Kita menghitung melalui bertanya kepada saudara kawan kita yang sekitar itu menikah di kecamatan kita yang gagal berapa. Nah, untuk introspeksi kita dalam rangka untuk memperbaiki
anak-anak bangsa yang menikah. Maklum kita sebagai tupoksi kita, tugas pokok kita penghulu memberikan pembinaan. Kan gitu kan kepada mereka. Jadi tentang tujuan dan seterusnya tetap kita berikan, niat kita kuatkan. Tapi yang namanya orang, jangankan untuk nikah yang sekian tahun, tapi sholat yang 5 menit aja niat morat marit. Nah dari situ tetap kita berikan pembinaan. Sehingga kita bertanya kepada saudara kita, tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah kalau sampai hari ini yang percaya di Lolowaru tidak besar di kecamatan saya, tidak besar. Dalam sebulan itu bukan mereka yang menikah di zaman ketika kita. Kinos perlu informasi nih. Pak Kiai ini penghulu tugas negara resmi di bawah Kementerian Departemen Agama. Ada ya itu. Ya, dikerja di kantor urusan agama dan memang ditugaskan oleh negara untuk menikahkan. Ya, ada juga penghulu yang tidak di bawah naungan Kementerian Agama. Ini biasa yang orang istilahkan nikah siri. Nikah sembunyi-sembunyi. Dan nikah sembunyi-sembunyi ini menurut syariat Islam memang halal dengan catatan dia harus memenuhi syarat-syarat. Kebanyakan orang Indonesia, orang awam ini dia pikirnya nikah siri itu nikah di bawah tangan. Jangan nikah di bawah tangan, enggak muat. Di bawah gedung. Iya benar juga sih. Iya juga sih Pak Ustadz, saya udah serius loh dengerinnya. Yang namanya nikah siri itu seluruh syarat-syarat wajib nikah harus terpenuhi. Cuma bedanya kalau nikah siri dia tidak pakai surat nikah, tidak melalui penghulu, tidak ada akte nikahnya, tidak ada. Tapi percayalah sangat dirugikan kaum perempuan. Kenapa? Besok-besok laki-lakinya menikah dan Anda menuntut, istrinya menuntut. Itu suami saya. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, besok-besok suaminya kawin lagi, dia minta hak waris. Anak saya, siapa yang sekolahkan? Ini anaknya si Dasat. Hah? Makasih Ji. Kopi ya. Terus Ustadz saya kalau ngopi nggak pakai air, nggak pakai gula. Nggak pakai air ya bukan kopi. Nggak pakai gula. Kalau Pak Kiai kan pakai gula. Kalau saya tidak pakai gula. Saya ditanya kenapa pakai gula? Tidak pakai. Karena saya sudah manis. Bisa aja. Pak, terakhir nih pertanyaan dari saya, mungkin siapa tahu buru-buru nih Pak Anasnya, pernah nggak menikahkan pernikahan kedua alias poligami? Pernah nggak? Pernah. Serius? Pernah, tidak ada masalah. So mau nikah 1, 2, 3 kali semuanya dibolehkan secara agama, secara aturan. Betul. Yang penting ada syaratnya. Syarat diantaranya Pak Kiai kan syaratnya dapat izin dari istri. Dapat izin. Nah ini yang agak sulit. Teman saya bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bisa aja. Kau minta izin, palu-palu yang dikasih. Itu yang agak berat. Apalagi kalau pegawai Pak Kiai kan harus dapat izin dari istri, izin dari atasan. Kenapa harus izin atasan? Karena berkaitan dengan pendapatan negara. Apa maksudnya? Kalau saya punya istri 2, maka negara menanggung 2 istri saya. Apalagi kalau punya anak lagi, anak-anak saya ditanggung lagi oleh negara. Maka di situ harus tertib kalau ASN. Nah kalau bukan ASN tentu persyaratannya agak lebih ringan. Tetapi yang paling penting tadi itu, kalau mau sah dari negara, dari dinikahkan penghulu, izin dari istri dan dibenarkan. Misalnya dia tidak dapat izin Pak Kiai dapat izin, tapi dia bisa buktikan bahwa istri saya nusus. Berkhianat itu selingkuh dan dia bisa buktikan. Atau ada alasan lagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu tapi jangan mentang-mentang istri saya sakit tidak bisa disembuhkan. Kata penghulu, mana buktinya? Harus ada bukti dari dokter. Nah, itu semua. Poligami dalam Islam halal, poligami menurut undang-undang pernikahan boleh, tetapi tentu syaratnya berat. Ibaratnya dia adalah pintu pesawat. Pintu darurat. Ada tapi tidak boleh kau buka setiap saat. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Anas, Pak Ustadz tahu banget peraturannya. Kayaknya udah siap nih. Dicatat nomor saya. Nah Pak Ustadz, ini kalau kita sudah ngomongin pernikahan nih, kita ngomongin dalam perjalanan atau mungkin OTW dalam setelah menikah gitu, ketemu sama penghulu segala macam. Nasihat apa sih yang selalu atau nggak pernah lewat Pak Anas sampaikan kepada pengantin nih? Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk panggilan rohani. Kita watawasaw bil haq, watawasaw bil sabri. Alhamdulillah Pak Kiai
betapa banyaknya ilmu yang telah panjenengan berikan kepada kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, Amin. sehat, umur panjang, barokah. Tentang berkenan dengan pertanyaan itu, yang pertama, wahai anakku, saudaraku yang menikah dan yang sudah menikah, rawat pernikahan. Yang pertama, jujur. Jujur. Saling jujur. Suami jujur, istri jujur, insya Allah akan bahagia dalam keadaan apapun. Seperti tadi Pak Yedasa telah disampaikan, muka rusak, tapi kalau jujur insya Allah terpelihara kebahagiaan. Ekonomi yang rusak, tapi kalau jujur. Dan semuanya, semua terbungkus dalam kejujuran. Dari mana dapatkan ini? Ayo terus dekat ulama, ayo dekat terus dengan ilmu. Al ulama kal misbah, ulama laksana lampu. Kita dekati ulama, kita dekati lampu. Insya Allah perjalanan rumah tangga kita belum sampai jauh dalam salahnya. Kita sudah ada yang mengingatkan melalui ilmu dan ulama. Berarti lingkungan pernikahan harus dijaga. Dia harus dijaga. Bergaulan dengan ulama tadi ya. Dengan ilmu, dengan praktek ilmu, kita menjadi orang yang baik, orang yang amilun, orang yang jujur dalam melaksanakan sesuai dengan apa yang dipahami. Yang pertama, paham benar mestinya. Yang kedua, spiritual bersama. Seorang suami ngimami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istri, amin. Anak-anak, amin. Betapa indahnya rumah tangga ketika terhiasi dengan ibadah bersama-sama. Secara rohaniah saja bersama. Percaya suamiku doanya diijabahi Allah. Dan kemudian suami pun mengakui aminnya istri mendukung diijabainya Allah. Semakin kuat rasa cinta melalui agama atau rohani. Din, hubbuddin, cinta agama dengan bersama-sama. Insya Allah mengarah kepada rumah tangga yang diijabah dan diridai Allah SWT. Amin. Kalau sudah urusan rohaniah tidak lagi saling percaya, apalagi jasmaniah, sholat sendiri, berdoa sendiri, apa-apa sendiri. Karena ada keyakinan dan kepercayaan, suamiku doanya tidak dijabah Allah. Suami pun batin dirinya, istriku tidak ada manfaatnya dalam urusan ini, harusnya sendiri-sendiri. Hancurlah rumah tangga. Maka terlatih kita untuk membina rumah tangga melalui rohaniah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, memberi sedekah, dermawan bersama. Suami berbagi. Dermawan bersama ya, bukan suami aja yang dermawan ya. Tidak, dermawan bersama. Suami berbagi, istri tahu. Istri berbagi, suami mengizini. Allah karim. Kalau sudah urusan dunia, juga saling memberikan kepercayaan dan menjaga rasa. Insya Allah rumah tangga terpenuhi. Suami kalau mau sedekah juga harus, istri harus tahu. Paling tidak. Itu adalah pembina. Saling menghormati. Saling menghormati. Kalau sudah orang Jawa bilang garwo ya, si garani nyowo ya. Kalau ini kan orang Makassar. Garwo. Iya, kalau orang Makassar saya bilang garwo. Si garan nyowo. Artinya nyawa berdua ini seakan-akan bersama. Nyawa satu tapi seakan-akan bersama. Kau bahagia, aku pun bahagia. Tidak hanya pada lagu ya. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, kau jauh. Kan tidak hanya sebatas itu kepada Tuhan. Dengan istri suami pun sama. Insya Allah rumah tangga terbina dengan baik. Itu kesimpulan yang tidak pakai dalil. Qaulallahu ta'ala. Tidak pakai tidak pakai begitu. Anak-anak kita langsung paham. Dek membangun rumah tangga mudah-mudahan terbina. Kau bahagia, aku bahagia. Nah. Kau sedih, aku sedih. Ya, kau berjuang, kita berjuang. Kau lompat aja sendiri. Oh, enggak tahu. Saya nggak ikut lah. Terserah kau. Kemudian simpulnya. Ingat, kita punya simpul. Dan simpul jangan dilepas. Apa artinya simpul di sini? Sejarah kehidupan kita, mau bahagia atau tidak, itu ada tali simpul kita. Apa itu? Ibu kita. Orang tua. Orang tua kita. Masya Allah. Kita terlahir tidak langsung kaya. Kita terlahir tidak langsung pintar. Nggak langsung cantik. Gagah, menawan, menarik. Semua ada proses dalam perut ibu. Sekian bulan sayang ibu luar biasa. Terus terselimuti dengan doa ibu dan harapan ibu yang baik. Sugih anakku nak. Kaya raya engkau nak. Bahagia engkau nak. Sehat selalu. Dan dalam lindungan Allah surga tempat mana. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu sudah panjatkan itu demi bahagianya. Kehidupan putra-putrinya. Jadi apapun kita.
sukses karena apapun kita, Iya. itu karena ibu yang panjatkan doa. Wih. Bukan karena pintar kita, bukan karena cerdas Iya, kita, iya, bukan iya. karena Masya Allah. kopiah sepatu dan seterusnya. Banyak Ibu orang ya. pintar, Iya. tapi jauh dengan kebahagiaan. Siap. Kan Nah, begitu. Pak Ustadz, nih kalau ngomongin orang tua, ngomongin ibu segala macam, katanya tanggung jawab setelah menikah itu beda. Kalau laki-laki tetap ibunya. Ya. Tapi kalau istri udah lain nih tanggung jawabnya Kayak kepada gini, suami. tanggung jawab orang tua kepada anak itu kan ada beberapa hal. Dua yang paling populer adalah pertama memberi makan. Yang kedua mendidik. Untuk memberi makan, kalau dia anak perempuan, maka begitu dia sudah menikah, ibaratnya, nih anak saya ambil tugasku memberi makan, lepas kepadamu sekarang. Itu makan. Menafkahi, memberi rumah, itu lepas ketika menikahkan. Ijab kabul. Ijab kabul itu artinya kan penyerahan. Kabul, saya terima. Ya. Oke. Yang kedua kewajiban adalah mendidik. Ini yang mendidik tidak ada batasnya. Sudah menikah, tetap saya wajib mendidik anak saya. Meskipun dia anak saya perempuan, dia sudah saya nikahkan, saya tetap ingatkan, nak kau sholat, nak kau hargai orang tuamu, nak kau hargai mertuamu, nak kau hargai suamimu. Itu mendidik. Itu tetap ya. Itu dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya sudah sakaratul maut, timbul tenggelam di laut. Nabi Nuh kan tidak putus asa. Dia tarik terus, naik kau perahu. Itu maknanya bahwa mendidik anak, menasehati anak sampai akhir hayatnya. Sangat keliru orang tua sekarang yang terlalu diperhatikan, sudah dinikahkan, dibelikan lagi rumah, dibelikan lagi mobil, anaknya lagi lahir, cucunya lagi, dia lagi sekolahkan. Apa salah? Tidak. Tapi kelirunya ini orang tua, dia ongkosi anaknya, dia lupa bangun rumah ibadah. Ini yang jadi masalah orang tua. Ketika dia ongkosi anaknya dari kecil sampai menikah, sampai setelah menikah, sampai punya cucu, masih dia ongkosi hidupnya. Tidak salah, tapi keliru orang tua yang begini ketika dia tidak punya duit untuk membangun rumah ibadah. Jangan sampai dia sibuk, kalau dia ingat kita ketika dia meninggal. Kalau enggak, anak yang diharapkan doakan kita ketika sudah dikubur, wah ternyata dia tidak pernah lagi ingat orang tuanya sudah dalam kubur. Maka demi Allah, rumah tangga yang selalu melupakan orang tuanya tidak bakal kau dapat kebahagiaan. Gimana ceritanya? Seperti dikatakan Pak Kiai tadi, siapa yang doakan kita dunia akhirat? Ibu kita. Lalu setelah dewasa dan punya berkeluarga, apalagi lebih takut sama istrinya. Woi, berhenti kau jadi laki-laki. Ada juga kan itu istri begitu ada. Bapakmu terus. Iya. Apalagi mamamu terus. Kau pilih, saya istrimu atau ibumu. Ini pilihan beleng-beleng. Tidak bisa dipilih. Istri penting, orang tua juga penting. Iya. Saya kalau istri saya bilang begitu, pilih ibumu atau saya. Langsung saya bilang, saya pilih ibuku. Ayo, saya bilang sama istri, kau terima kan terima beres. Kau jadi istri saya sudah jadi. Sudah sarjana, sudah semua ibu saya. Dari kecil. Coba ini pemirsa yang nonton buat kita semua ini. Coba ini kadang-kala ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Kau pilih ibumu. Coba saya bilang sama jamaah saya, siapa yang lahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang mengandung istrimu, suamimu? Ibunya. Siapa yang membesarkan dan menyusui suamimu? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Iya. Siapa? Istrinya kan. Iya benar. Ibunya pun dikasih sisa-sisa aja. Iya. Itu pun sembunyi-sembunyi. Iya. Maka demi Allah, rumahmu mewah, mobilmu megah, investasimu banyak. Tapi kalau kau berdurhaka sama orang tuamu, kau tidak akan temukan kedamaian jiwa. Dan kedamaian jiwa lah itu tujuan pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Saya masih pengen nanya lagi sebenarnya. Tapi saya tidak bisa ikut terus. Kenapa? Nggak bisa terus, sudah kelamaan sih di Jakarta, saya harus pamitan. Ke Jakarta emang mau ngapain sih Pak Ustadz? Pak Kiai? Banyak acara. Mau banyak acara, mau menikahkan juga ya? Mau menikah dan seterusnya, saya pun harus pamitan. Siap, terima kasih ilmunya, Terima kasih sharingnya. Pak Kiai. Siap. Selalu Siap, terima kasih. Ngobrol perihal iman. Woi, mantap. Terus ke depan jadi lebih baik dan lebih Besok baik. datang ke sini lagi ya. Terima kasih Pak Anas, hati-hati di jalan, sukses. Pak Ustadz ngomongin nikah muda lagi nih sebelum Pak Ustadz jawab lengkap dan panjang ya. Nikah muda itu berdasarkan umur atau kesiapan mental Pak Ustadz? Jadi gini, kita sebagai warga negara Republik Indonesia terikat oleh dua aturan. Pertama, aturan dari negara yang khusus tentang pernikahan ini ada disebut Undang-Undang Pernikahan.
Kalau Anda melanggarnya tentu ada sanksi pidananya. Ya. Nah, itu. Yang kedua, aturan agama. Ya. Aturan agama sebagai orang Islam. Norma-norma agama ini, hukum-hukum agama ini sanksinya bukan di dunia. Ya. Tapi keyakinan kita sanksinya adalah kehidupan akhirat. Oh. Dan sebagai orang beriman percaya apa yang dilanggar hukum agama pasti berdampak pada kehidupan dunia kita. Ya, otomatis. Meskipun tidak bisa dikalkulasi. Ya. Beda kalau Anda melanggar hukum pidana, ada langsung kelihatan sanksinya. Ya. Apa sanksinya? Di penjara misalnya, Ya. kan? Atau Nah, denda gitu sekarang ya. berbicara tentang pernikahan usia muda, ini dalam undang-undang pernikahan ada syaratnya. Tidak boleh menikah seorang lelaki perempuan apabila usianya di bawah 17 tahun. Ini ngomongin umur nih. Ya, 17. umur. Ada angkanya. Iya. Angka ya. Iya. Tetapi percayalah saudaraku, kematangan jiwa seseorang itu bukan dari umur. Iya. Dan itu telah Setuju. dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menikah dengan wanita yang sangat dewasa, bahkan umurnya lebih tua dari Rasulullah, Khadijah. Dan itu tidak ada masalah. Dan Khadijah lahir mempersembahkan beberapa orang anak kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun terbukti beliau semenjak menikah dengan Khadijah tidak pernah berpoligami. Tidak pernah tertarik dengan wanita lain. Nah, itu contoh wanita yang... Ji. Oh, ngomongin nikah muda langsung ke sini. Dia Langsung nikah muda Pak Ustadz. deh. Lanjut Pak Terus Ustadz. saya Tanya juga nih, tuntaskan Pak Ustadz. dulu. Improve Iya. kita. Nah, itu tadi contoh wanita yang dewasa. Ya, Artinya umur, ya. jumlah umurnya tinggi. Ya, ya. Kemudian Rasulullah juga Allah takdirkan menikah dengan wanita yang umurnya jauh lebih rendah. Lebih muda. Yaitu Aisyah. Iya. Aisyah itu dinikahi oleh beliau usia 6 tahun. Nanti diambil, ada sejarah nanti diambil Rasulullah setelah mulai ke usia 9 tahun. Dan juga tidak ada masalah. Rasulullah menikah dengan wanita dewasa, tidak ada masalah. Wanita menikah dengan usia muda juga tidak ada masalah. Berarti bukan jumlah umurnya yang jadi masalah kalau kita berteladan kepada Rasulullah. Berarti yang ada adalah kematangan jiwa. Dan itu sangat terkait dengan keluarga. Ada orang usianya 25 tahun, 30 tahun, tapi tidak bisa bersikap dewasa. Masih kekanak-kanakan. Kenapa? Karena dari rumah tangganya memang mendidiknya kekanak-kanakan. Ngantar sekolah, jemput sekolah, di rumah dipersiapkan makan, sampai di rumah sampai sudah kuliah masih dipersiapkan makan. Diantarkan masuk makan ke kamarnya. Kapan dia dewasa? Nggak bisa mandiri dia. Akhirnya usia 30 tahun pun dia nggak bisa dewasa. Bukan umur yang menentukan orang kedewasaan. Itulah sebabnya dalam Islam usia balik itu tidak ada penentuan bahwa balik itu 19 tahun, balik itu 17 tahun, tidak. Balik itu jiwanya. Baliknya bagi laki-laki adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah. Dan biasanya anak remaja lelaki itu mimpi basah ketika dia sudah berpikiran dewasa. Remaja dia berpikir mulai berpikir hal-hal yang dewasa. Dan umurnya beda-beda tuh Pak Ustadz. Iya, ada orang yang mimpi basahnya 12 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung dari dia nonton-nonton di medsosnya. Terlalu sering nonton-nonton film-film dewasa, akhirnya mikirnya juga cepat dewasa. Perempuan ciri baliknya bukan 17 tahunnya, 18 tahun, tidak. Tapi apa? Dari baliknya itu dari haid. Haidnya, menstruasi. Ada yang haid 7 tahun, ada yang haid 9 tahun, ada juga yang 11 tahun. Nah, kedewasaan seseorang itu sangat ditentukan oleh lingkungan rumah tangganya. Ada orang dari kecil sebab hidupnya susah, akhirnya anaknya dari kecil diajak bertarung. Jam 5 sudah dibangunin. Ayo sholat nak, sholat. Sudah sholat, ayo kau bantu bapakmu ke sawah. Jadi dia cepat merasa ada tantangan hidup. Akhirnya cepat dia bersikap dewasa. Ya, ada orang, baru jam 4, bangun nak, bangun. Bawa dagangannya ibumu ke pasar. Akhirnya dari kecil dia punya tantangan hidup. Cepat dia dewasa. Kalau saya gini-gini terus, gimana ibu saya? Gimana saya menanti masa depan saya? Maka dia cepat bekerja. Masih kecil, usia 12 tahun, dia sudah mampu bantu orang tuanya. Nah, ada juga orang sudah 30 tahun, makannya aja masih dibawakan ke kamar. Iya, masih banyak Ya kan? Pak Ustadz. Itu bedanya saya melihat kultur budaya kita dengan Jepang. Saya beberapa kali ke Jepang, itu di Jepang nggak ada itu anak-anak diantar jemput sekolah, nggak ada. Nggak ada dia, dilepas saja. Dan sepanjang jalan itu yang mengawasi apa? Kamera CCTV. Iya, CCTV. Dan mereka itu dari kecil sudah diajari mandiri. Ya, misalnya nih satu komplek Geraha Lestari misalnya. Nah, di situ ada beberapa usia anak SD. Maka di situ diambil misalnya ada 7 orang. Di antara 7 orang ini ada satu
yang menjadi kepala regunya, ditunjuk oleh sekolahnya, kamu yang memimpin saudara-saudaramu, adik-adik apa-apa, teman-temanmu. Nah, itu yang biasanya bawa bendera. Ya. Nah, itu jadi dari kecil memang mereka sudah diajari mandiri. Jadi cepat dia dewasa. Nah, beda dengan kita. Sudah SMA masih antar jemput, kuliah antar jemput, pakai sopir dan sebagainya. Akhirnya enggak bisa dewasa. Berarti ngomongin kedewasaan dan juga mental nih Pak Ustadz. Ini sekalian kesimpulan nih Pak Ustadz, mungkin apa yang harus dipersiapkan oleh kita atau mungkin calon pengantin sebelum mengarungi perjalanan rumah tangga supaya sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga ujian keimanan kita, ujian kebahagiaan buat kita. Adinda Kinos, kalau mau ujian biasa persiapan apa? Belajar. Iya, belajar. Kalau saya mau masuki rumah tangga, maka saya harus belajar dulu. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa kewajiban bersama, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana termasuk seksologi. Bagaimana membahagiakan istri, bagaimana titik-titik romantis apa itu yang membuat istri itu senang. Bagaimana istri juga, bagaimana membahagiakan, membangkitkan gairah suami. Ya, itu semua harus ditahu. Orang sekarang nikah hanya modal kekayaan. Tidak punya ilmunya. Akhirnya apa? Begitu dia berumah tangga kaget. Oh, kok begini? Kenapa? Tidak punya ilmunya. Itulah sebabnya Al-Quran pertama kali Allah turunkan perintah tentang membaca. Jadi saat sebelum kau menikah, baca dong ilmu tentang berumah tangga. Baca. Silakan baca buku apa itu riset pernikahan dari Eropa, dari Amerika. Silakan. Tapi keliru ketika kau meninggalkan ajaran agama. Allah tidak melarang belajar hasil penelitian ini, Ashley Nielsen dan lain sebagainya. Baca itu, baca. Silakan. Tapi ingat, jangan berpindah, jangan berpaling. Fokuslah terhadap Quran dan Sunnah. Sebagai kita umat Islam. Sayang, agama dijadikan variabel kesekian. Akhirnya berumah tangganya melihat sinetron, melihat majalah, melihat ini. Akhirnya begitu dia berumah tangga, lebih lama pacaran daripada berumah tangganya. Pacarannya 7 tahun, setelah menikah 1 tahun cerai. Nah, inilah fungsinya ngopi. Ngobrol perihal iman. Dengerin tuh, Ji. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ilmu pembelajaran hari ini bermanfaat untuk Kinos, untuk Fauzi. Amin. Untuk pemirsa di rumah juga. Ya, untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya, sebenarnya masih banyak resep, tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita tuntaskan. Biar panjang episode ngopinya. Ngopi lagi. Ngopi lagi Pak Ustadz. Aduh, terima kasih Pak Ustadz. Makasih.